kita istiqomah dalam menjalani iman Islam sampai nanti pada gilirannya kita mendapat husnul khatimah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga juga para sahabat semuanya. Harapan kita, doa kita nanti dari akhirat mendapat bantuan syafaat. Bapak dan saudara jemaah Jumat yang terhormat, kita maklumi masih bulan Rabiul Awwal. Dalam sejarah Islam kita diingatkan dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Maka ada 5 rahasia keberhasilan Nabi. Nabi kita sebagai contoh. Kalau Allah menjadikan setan laknatullah sebagai musuh, ilmu iman dan amal sebagai teman, bahagia mendapat kesejahteraan hidup dunia akhirat sebagai tujuan. Tapi jangan lupa dalam menjalani hidup dan kehidupan Allah memberikan contoh suri tauladan yang baik. Sebagaimana firman Allah surah Al-Ahzab ayat 21 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, yang terjemahnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan banyak menyebut nama Allah, berzikir. Kalau kita mau beli baju, ya ada contohnya. Kalau mau membeli barang pecah belah pun juga ada contohnya. Justru itu dijadikan Allah ada seorang anak manusia menjadi contoh. Allah jadikan contoh karena bisa contoh. Sekaya-kayanya orang bisa mencontoh dia, semiskin-miskinnya orang bisa mencontoh. Ya, karena itu dari dalam hal apapun, dari segala segi. Tapi kita hidup di dunia ini sekarang dalam perjuangan. Dia berdua ayyukum ahsanu amalan. Itu Allah melihat, memperhatikan apa tingkah hambanya, apa perilakunya selama hidup di dunia. Apakah kita bisa mencontoh Nabi-Nabi Rasul? Dulu Nabi Adam, Hawa dari surga, Allah tempatkan di muka bumi, dia diuji, dicoba, lulus dalam ujian dan cobaan itu kembali ke surga. Kita apakah lulus dalam ujian ini? Masih tanda tanya besar. Kita wajib berusaha, tanamkanlah di hati, ya Allah, istiqomah aku dalam Islam dan iman ini. Senantiasa aku mohon petunjuk-Mu. Banyak sekali hajat, banyak sekali harapan. Aku mengharap kepada-Mu, ya Allah. Ini yang dicontohkan Nabi dan Rasul, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau mau kita Nabi kita itu sepakat kita Muhammad sebagai contoh, Allah mensyaratkan ada 3. Yang pertama, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah, mengharap, liman kana yarjullaha, mengharap rahmat dari Allah. Semuanya hakikatnya Allah. Namun Allah memberikan akal untuk berikhtiar. Maka kita mencari rezeki, arahkan kepada yang halal, dapatkan yang halal, cara mendapatkannya pun yang halal. Biarlah banyak asal halal, tapi kalau tak bisa banyak, sedikit pun asal halal, insya Allah berkah. Yang kedua, wal yaumal akhir, mengharap kedatangan hari akhir. Hari akhir untuk diri kita, pribadi kita, terpisahnya dengan jasa. Baru hari akhirat secara general umum nanti kiamat dunia. Tapi sebenarnya yang kita khawatirkan itu ya kiamat diri kita. Karena kalau sudah kiamat diri kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu akhirat itu di samping kita, bisa nanti malam, sore nanti,
pagi besok. Sampai Rasulullah mengingatkan, beramal engkau ingat, seolah-olah engkau besok sudah dipanggil Allah. Enggak dikasih tahu memang, tapi bertambahlah amalmu dengan seiring bertambahnya umur. Tambah dekat dirimu kepada Allah. Jangan lepas lagi dirimu, jiwamu tergantung kepada Allah. Kalau engkau menggantungkan sesuatu kepada hamba Allah, kau akan dikecewakan. Tapi kalau kau gantungkan harapanmu kepada Allah, kelak kau akan mendapat bahagia yang sesungguhnya. Karena di sisi Allah ada semuanya. Di sisi Allah lengkap semuanya. Mau secantik apa, mau sehebat apa. Makanya kalau kita hayati ini, itu dijanjikan oleh Allah dan ditegaskannya, hambaku ini kelebihannya manusia ini mendapat ma'rifah. Iblis menyepelekan, masa dari tanah ini itu apa? Jelek, hitam. Tapi dia tidak tahu kata Allah, ini jahil bil ardi khalifah, ciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi. Paling tidak dia memimpin dirinya sendiri, memimpin istrinya, anak-anaknya. Tapi itu dipertanggungjawabkan, jangan jawab tanggung. Bapak saudara jamaah Allah, 5 keberhasilan Rasul. Namun pada ayat ini wazakarullaha katsira, sebutlah Allah banyak-banyak, minta kepada Allah banyak-banyak. Bertambah banyak diminta, Allah tambah suka. Bertambah mereka hambanya, Allah tambah sayang. Bertambah bertubi-tubi diharapkan, diminta tolong, Allah bertambah gembira dan senang dengan hambanya. Itulah bedanya dengan makhluk. Tapi kenapa tidak langsung diberi oleh Allah? Tergantung kepada kita hambanya. Ada yang masih kotor, ada yang setengah kotor, ada yang bersih. Sedangkan kepada Nabi pun yang masuk, pernah doa Nabi belum langsung dikabulkan. Allah memberikan contoh itu. Oleh karena itu dia Nabi Adam sampai 100 tahun berdoa, berzikir, tapi sesuai dengan umurnya. Jadi jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Allah sangat baik. Jangan pernah berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Bagaimanapun kita sering, bahkan sudah taubat diulang lagi, kita minta ampun betul-betul kepada Allah. Allah tak pernah dendam. Jemaah Allah. Rasulullah yang pertama adalah tahan menderita. Ini yang pertama Rasulullah. Tahan uji, tahan sakit, mulai dari kecil. Makanya Michael Hart yang menulis buku 100 tokoh dunia, Muhammad urutan pertama yang utama, padahal dia bukan beragama Islam. Gara-gara itu dia disidang, bahkan ditahan di Amerika. Kenapa Anda seperti itu? Anda menjalankan agama Anda sendiri. Tidak, ini penelitian saya. Artinya dia dilepaskan. Subhanallah. Tapi ada pula dari belahan dunia, dari Perancis bangsa ini mengejutkan kita umat Islam terang-terangan, membuat karikatur Nabi kita yang masuk dari segi karakteristiknya, dari segi akhlak itu tidak boleh. Karena bisa dicontohkan Allah bagaimana zatnya, Lafzul Jalalah, zatnya mulia, tidak bisa. Muhammad bagaimana, mesti digambarkan, tidak boleh. Karena akhlak kita tidak pas seperti itu. Makanya kita senantiasa memuji, bertasbih kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Karena kalau kita cinta kepada Rasulullah, ada 2. Pertama, baca sejarahnya. Sudah buku apa yang ada sejarah Rasul di rumah kita? Masa sekian puluh tahun kita jadi Islam, kekasih Allah, Nabi kita tidak ada sejarah di rumah, sirah Nabi, sejarah Nabi-Nabi, Qisasul Anbiya. Di surah Al-Barzanji itu sebutkan selawat bagaimana pujian kepada Rasul oleh Ja'far Al-Barzanji.
Bapak Saudara jamaah Allah. Oleh karena itu, mari kita dapat produk-produk Prancis kompak kita umat Islam. Kenapa? Karena siapa yang bersolawat kepada Rasul, Rasul menjanjikan kebahagiaan itu untuknya, bahkan bersamanya di dalam surga. Salah satu bentuk solawat pujian kita kepada Rasul adalah kita tidak rela kalau Nabi kita direndahkan. Kita tidak ikhlas dan tandanya kita mempunyai iman yang tebal, tergetar hati kita, ya Allah, ya Rasulullah, Engkau yang maha mulia dari seluruh makhluk, masih ada makhluk yang menghinamu, maka tidak ada yang menghinamu, merendahkanmu kecuali setan laknatullah. Jamaah Allah. Yang kedua, Rasulullah SAW mempunyai kepribadian yang sangat terpuji. Dahulu sama Islam, orang-orang kafir tahu itu, tapi karena hidayah tidak masuk ke lubuk hatinya, makanya dia tidak beriman. Yang ketiga, Rasul rela berkorban demi kebenaran dan keadilan. Kita baca sejarah rumahnya bagaimana, kendaraannya apa, bajunya bagaimana. Padahal dia bersama-sama dengan raja-raja, presiden-presiden. Sampai kata Fatimah, yang ayah ini kan baju semalam. Maka Rasul kembali bertanya, ini bersih atau tidak? Bersih ya. Sampai dia dihadiahkan baju dari raja-raja pada waktu itu. Sangat sederhana. Kita lihat dan berjalan di depan rumah, nampak ke dalam rumahnya bisa dihitung alat rumah yang ada, dan dia tidur geletak di atas tikar yang dianyam dari tangannya sendiri dari pelepah tangan. Padahal kekayaan di tangannya tampuk dunia. Ya, dapur dunia, kekayaan di tangannya. Maka sahabat-sahabat terkadang pernah bertanya, ya Rasul, sampai begini hidup dan kehidupan ya Rasul, mau dimasak nanti sore tidak ada, ini hanya dimasak siang ini. Sudah sore mau dimasak untuk besok tidak ada. Jamaah rahimahullah. Rasul spontan menjawab, laisa fina angkaswatil arad, walakinna fina nafsi. Tahukah kamu kekayaan yang sesungguhnya? Kekayaan sesungguhnya tidak terletak pada harta benda, tapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya jiwa dan tebal iman di dalam hati. Bapak Saudara jamaah Allah. Yang keempat, Rasulullah mempunyai relasi yang lengkap. Artinya kita bukan tidak perlu kaya, tapi kekayaan itu salurkan, mengalir untuk pendidikan, mengalir untuk dakwah Islam, mengalir untuk pendidikan Islam, mulai dari TK Islam, madrasah kita, pesantren kita, ulumul Quran, tempat-tempat menghafal Al-Quran, rumah-rumah ibadah kita. Siapa yang memikirkannya kalau tidak kita? Satu lagi, politik mesti ditanam umat Islam, karena kepemimpinan Islam inilah sejarah dari Nabi Adam yang berhasil untuk menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Saudara jamaah Allah. Relasi Rasulullah kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kepada para penguasa dipengaruhi dengan mengirim surat. Kepada para preman, lihat bagaimana Umar bin Khattab. Kepada para pemuda, lihat bagaimana dia dengan Ali bin Abi Thalib. Kepada para ulama, bagaimana dia dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kepada pengusaha, bagaimana dia dengan Utsman bin Affan. Umat Islam jangan terpaku hanya satu relasi saja. Kita di mana-mana ada. Silakan masuk ke perguruan tinggi dalam berbagai jurusan yang ada. Itu sebetulnya yang dimaksud oleh Al-Quran. Islam itu tinggi, Islam itu di bidang ahli dalam segala bidang. Maka kita akan berhasil. Jangan kita mengelompok-kelompok, apalagi mempermasalahkan masalah khilafiyah yang sunat-sunat, mempermasalahkan yang tidak penting. Kita sekarang sudah dikepung. Kita ibarat dalam kolam, ditabur racun dari atas. Ikan-ikan yang tidak mengerti, dia makan racun itu. Itulah narkoba. Diawali dengan rokok, tapi terkadang pemudi kita ini tidak paham tentang itu. Bapak Saudara jamaah Allah. Yang kelima, yang terakhir, kuat iman dan taat ibadahnya. Rasulullah digoda pun dengan apa? Tidak mempan dalam berbagai macam cara.
Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu jangan gara-gara 100.000, 200.000. Lihatlah pemimpin anggota dewan kita di Medan, sudah siapa yang kepala mengetuainya? Mungkin sampai kepada yang paling bawah nanti direbut, mulai dari atas. Umat Islaminya hasil cekcok, hasil itu dipermasalahkan yang tak penting, sehingga ada pula lagi yang mempermasalahkan tidak perlu politik umat Islam. Itu pendapat yang salah. Rasul dengan politik Islamnya maka dia berhasil merebut, sehingga masyarakat Madani yang dikepalai sebagai kepala negara dan kepala agama. 5 rahasia keberhasilan Rasul: pertama, tahan susah, tahan menderita. Yang kedua, mempunyai kepribadian yang baik, al-amin. Yang ketiga, rela berkorban untuk kebenaran dan keadilan. Yang keempat, dia punya relasi yang lengkap. Dan yang kelima, senantiasa menambah ilmu, iman, dan banyak ibadahnya. Semoga barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله، آمين يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله